action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Jadi baik teman-teman, kita akan masuk pada teori pertama, yaitu teori behaviorisme. Pada teori ini menyatakan bahwa belajar adalah sebuah proses atau peristiwa yang terjadi dalam diri seseorang dan menambah wawasan atau pengetahuan sehingga mempengaruhi perubahan dalam diri seseorang. Jadi teori ini menjelaskan bahwa belajar adalah ketika seseorang mengalami perubahan, sehingga ketika seseorang tidak mengalami perubahan, maka kita tidak dapat menyatakan bahwa orang tersebut sudah belajar. Berikut kita akan menyaksikan ilustrasi tentang teori behaviorisme. Teman-teman, kita harus mencintai lingkungan hidup karena kebersihan adalah sebagian dari iman dan lingkungan adalah sahabat kita. Jangan pernah membuang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Ya? A few moments later. Kedua ilustrasi yang sudah kita saksikan, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua teman saya tidak mengalami perubahan perilaku ketika mereka belajar. Pada ilustrasi sebelumnya telah menjelaskan bahwa mereka telah berada atau mempelajari tentang kebersihan lingkungan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang sudah mereka pelajari, melainkan mereka membuang sampah dengan sembarangan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak mengalami perubahan atau mereka tidak dikatakan sebagai belajar dalam teori behaviorisme. Baik, teori yang kedua adalah teori kognitif. Teori kognitif menyatakan belajar adalah sebuah proses seseorang dalam mengerti dan memahami apa yang ia pelajari. Jadi teori ini menjelaskan bukan hanya membaca, melainkan memahami dan mengerti apa yang ia baca. Contohnya ketika seseorang sedang membaca buku tetapi ia tidak mengerti dan memahami apa yang ia baca, itu belum dikatakan belajar. Baik, selanjutnya kita saksikan ilustrasi dari teori kognitif. Baik teman-teman, dari ilustrasi ini kita dapat memahami teori kognitif ketika seseorang mampu memahami dan mengerti apa yang ia sudah pelajari. Oke, kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme adalah teori yang lebih mengutamakan proses belajar daripada hasilnya, di mana teori ini juga mengembangkan konsep memanusiakan manusia, sehingga mahasiswa mampu mengenali diri dan lingkungannya. Teori ini juga memiliki kekurangan di mana siswa tidak mampu memahami potensi yang ada dalam dirinya, dan siswa juga malas serta tidak mau belajar. Pada teori ini, faktor pengalaman dan motivasi peserta didik sangatlah penting. Berikut ilustrasi dari teori humanisme. Nah teman-teman, dari kedua contoh yang diberikan oleh teman-teman saya merupakan ilustrasi tindakan positif dan negatif dari teori humanisme. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam teori belajar yang keempat, yaitu teori belajar sosial. Teori belajar sosial menekankan betapa pentingnya pengamatan dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran dan pembentukan perilaku individu. Melalui pengamatan serta interaksi dengan orang lain, individu dapat memahami nilai, norma, dan keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat. Berikut contoh ilustrasi yang dapat kami tampilkan.
Nah, teman-teman, dari ilustrasi yang telah kita tampilkan tadi, dapat disimpulkan bahwa teori belajar sosial adalah teori di mana kita mengedepankan interaksi sosial, baik itu di lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan bahwa setiap teori belajar memiliki pendekatan uniknya sendiri untuk menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, merubah perilaku, dan berkembang. Teori behaviorisme menitik beratkan pada perilaku yang teramati. Teori kognitif fokus pada pemrosesan kognitif. Teori humanisme menekankan pada pertumbuhan individu, dan teori belajar sosial menyoroti interaksi sosial. Pemahaman yang baik tentang teori ini dapat membantu kita untuk melakukan pendekatan belajar yang sesuai dengan konteks pendidikan dan pengembangan pribadi.